Selamat pagi buat semuanya. Pagi. Puji Tuhan, hari ini kita mau menggali firman Tuhan. Ada oknum yang harus saya ceritakan kepada saudara-saudara semua. Dia itu penipu kita. Dan kita harus bagaimana dengan penipu ini ya. Kita harus jaga-jaga karena sering menggoyahkan iman kita dia. Sehingga kita nggak fokus sama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Firman-Nya adalah judulnya Iblis si Penipu. Ya. Nah, ini adalah penipu kita nih. Gitu ya. Kita mau dengar firman Tuhan, kita buka firman-Nya di Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Ya. Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Firman-Nya berkata demikian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi firman Tuhan mengatakan kepada kita, nasihatnya adalah perintahnya adalah hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Itulah firman Tuhan yang kita mau dengar hari ini. Jadi saudaraku, kata Tuhan di firman Tuhan, katanya kita adalah seorang pemenang. Apakah Anda yakin dengan firman itu mengatakan bahwa Anda seorang pemenang? Kita tunjukkan bahwa Anda dan saya adalah seorang pemenang kalau Anda yakin kan firman itu ya. Firman Tuhan kaitannya dengan Efesus 6 tadi, di situ kita punya musuh namanya si Iblis. Siapa penggugat Anda? Tanya dengan pribadi kita. Kita tahu bahwa Allah adalah yang membenarkan kita dari dosa. Yesus adalah pembela kita. Ia sudah mati dan bangkit buat kita. Adakah yang dapat memisahkan kita dari Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Firman Tuhan bilang tidak ada. Ini janji Tuhan bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan bilang gitu, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Sakit penyakit, nggak punya duit, dan banyak lagi perkara yang kita harus hadapi di pandemi ini. Nggak ada yang bisa memisahkan kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan gereja Tuhan, kita yang berdoa pada pagi hari ini dari kasih Kristus. Kalau saudara baca di Roma 8 ayat 33 sampai 39 itu firman-Nya jelas sekali, saudara boleh baca gitu ya. Jadi nggak ada yang dapat memisahkan Anda dan saya. Jadi maju terus kita dengan doa pagi ini, jangan pernah berhenti untuk berdoa kepada Tuhan. Firman Tuhan selalu mengajak kepada kita untuk maju ke depan lebih jauh lagi. Jadi jangan takut saudaraku. Iblis punya tipu muslihat buat kita, anak-anak Tuhan. Apa yang dia akan tipu saudara? Iblis berusaha sampai sekarang meyakinkan kita, dia mau meyakinkan kita bahwa kita bukan pemenang itu. Dia berusaha meyakinkan kita
bahwa janji yang tadi dibilang firman Tuhan itu adalah bohong. Ia coba menggunakan segala taktik untuk menipu kita bahwa kita tidak mempunyai kemenangan itu. Dia coba sedemikian rupa. Gimana caranya? Apalagi kalau kita dalam perkara gitu ya. Iya coba perkaranya apa aja dibuat sama dia. Kamu bukan pemenang, kamu keok katanya. Dia sebar-sebarkan hoax. Kemarin saya habis baca YouTube, bukan baca, lihat YouTube bagaimana di zaman Hitler itu ada kebohongan-kebohongan yang selalu dilontarkan sehingga kebohongan itu menjadi satu kebenaran. Nah, iblis kerjanya baik kayak gitu sama kita, dia memprovokasi kita. Mana kamu masih sakit ternyata? Kamu masih miskin? Mana kamu kasih perpuluhan? Nggak kaya-kaya? Mungkin berkata demikian. Sehingga kita kayaknya benar juga ikut Tuhan, kayaknya nggak ada perubahan nih. Gitu. Iblis mencoba mengatakan kepada kita bahwa kita masih miskin, masih kalah, sakit, masih kalah. Sekarang sudah waktunya kita berkata. Sekarang sudah waktunya kita berkata, aku sehat, aku menang. Katakan ayo sama-sama kita pagi hari ini. Katakan bahwa aku sehat, aku menang, aku kuat. Katakan lagi, aku dicukupkan, aku disembuhkan, aku dipulihkan. Allah Bapa sudah berikan itu semua melalui anaknya yang mau mati bagi kita. Yang mau mati bagi kebutuhan kita, apapun itu. Dan saat dibutuhkan, persediaan akan ada jika Anda mempercayai. Itu aja syaratnya, jika Anda mempercayai. Sama halnya dengan penyembuhan nih, contoh yang sakit misalnya. Iblis akan mencoba menyerang Anda dengan gejala di tubuh Anda. Dia akan mencoba untuk memberi rasa sakit pada tubuh Anda dan membuat Anda merasa lemah di sana sini. Dan sebagainya macam. Sehingga akan Anda berpikir bahwa Anda masih sakit. Dia mencoba membuat Anda percaya bahwa Anda tidak mendapat kesembuhan. Itulah waktunya untuk menyadari pekerjaan Yesus yang telah selesai dan menyatakan, saya tidak mencoba untuk disembuhkan, tetapi saya disembuhkan. Saya berdiri di atas tanah kemenangan yang telah diberikan Yesus kepada saya. Itu adalah bahasa iman, saudara. Bahasa imannya kita yang berdoa hari ini. Kita terus memproklamirkan ke dunia roh bahwa kita adalah orang yang menang. Saudaraku, itu membuat dunia yang berbeda saat Anda berjuang dari kemenangan dan bukan untuk kemenangan, karena kita udah menang, kata firman Tuhan. Anda adalah seorang pemenang. Tidak ada yang dapat memisahkan Anda dari kasih Kristus. Ingat itu, saudara. Si penipu sedang terus membisikkan kata-kata tipuan. Tetapi Tuhan berkata, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Anda dan saya adalah seorang pemenang. Mari kita berdoa, saudara.